Ya sudah oke, tadi full screen-nya sudah kelihatan. Ya, silakan siap yang mulai. Ya, oke, sip. Dah. Ya, mohon izin masuk kami dari kelompok 2. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator, yang mana Muhammad Rafiq Ramadhani yang beranggotakan Muhammad Hafiz Rida, ada Muhammad Iksan Halikinur, dan Ren Protamasyah. Dengan proyek ArcGIS, kami memakai ArcGIS 10.8. Ya, bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rida. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ArcGIS yang kami garap. Pertama-tama kami mendapat sampel data dari ekosonder wilayah Pagatan, dapat format XYZ-nya dalam bentuk CSV. Berikut ada Google Drive-nya kalau mau mengakses data tersebut, tapi kami mengambil sampelnya aja sekitar 400 data aja. Karena hasil ekosonder berjumlah 2000, spek laptop saya tidak tahan untuk memprosesnya, jadi kami mengambil sampel data saja. Berikutnya langsung ke aplikasi ArcGIS, kita buka map, kita pilih blank map dulu pertama-tama ya, map kosong. Setelah itu kita add data, masukkan data TIFF pada folder yang sudah terkoneksi. Kami menggunakan data hasil drone ya. Berikut datanya untuk layout dasar, nanti di overlay dengan data XYZ-nya. Jadi supaya tampilan visualnya lebih nyata. Berikut data hasil drone yang telah terinput di map. Selanjutnya kita bikin line dulu. Pertama-tama mohon maaf, ada salah. Pertama-tama kita masukkan dulu data CSV tadi, di add data kembali, kita pilih file Pagatan CSV, terus add, kita display data tersebut, atur filenya sesuai dengan kolom yang ada di CSV kita, kemudian kita atur koordinat sistemnya sesuai dengan lokasi kita, yaitu WGS 1984 UTM zona 50 selatan. Berikut data CSV yang sudah terinput. Kemudian kita membuat save file. Kita klik di katalog, Arts Catalog, pilih folder SHP, kemudian foldernya itu tersendiri kita bikin terlebih dahulu ya, untuk supaya mudah untuk mengumpulkan data yang akan kita proses. Kemudian klik new, klik save file, kemudian kita ganti nama save file yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami mengganti nama sebagai garis tepi sungai. Untuk feature type-nya kami pilih polyline. Kemudian kita atur spasial data reference-nya sesuai lokasi kita, yaitu WGS 1984 UTM zona 50S. Kemudian setelah selesai, kita lakukan editing. Pilih di editor, klik di start editing, kemudian kita pilih save file yang kita mau edit, yaitu garis tepi sungai. Continue. Lanjut ke create picture, kita pilih di create picture, kita pilih construction tools, pilih line. Setelah itu kita
buat line sesuai dengan keinginan kita, karena ini seperti warna Tosca atau Cyan ini, inilah hasil dari editing save file yang kita buat. Setelah selesai, save edit, kemudian stop editing. Kemudian sekali lagi kita ulangi langkah kedua, yaitu sama saja, namun kita di sini membuat boundary-nya atau garis, anggaplah garis pembatasnya. Tapi di sini picture type-nya kita bikin poligon, sama seperti sebelumnya kita buat spesial reference-nya sesuai dengan lokasi kita. Kemudian ini boundary yang sudah jadi seperti berikut. Save edit, stop editing. Kemudian lanjut kita buka Art Toolbox. Buka di Spatial Analysis Tool, kemudian kita pilih Interpolation, pilih Topo to Raster, yaitu kita membuat data topografinya menjadi gambar. Setelah dibuka, kita pilih picture yang akan kita buat, yaitu pagatan CSV, garis tepi sungai dan boundary, kita masukkan ketiganya. Untuk picture layer pagatan CSV-nya kita ambil data elevasinya, yaitu Z. Kemudian untuk tipenya kita jadikan point elevation. Untuk garis tepi sungai dan boundary sama saja kita jadikan boundary dua-duanya. Jadi sebagai pembatas. Setelah itu oke. Setelah diproses, kemudian inilah hasilnya. Hasil dari Topo to Raster. Setelah itu kita lakukan pengeditan, klik properties, di simbologi kita buat classesnya, yaitu warna grid dari rasternya itu kita atur sesuai keinginan. Kami di sini mengaturnya di 6 classes dan warnanya terserah. Kalau itu sesuai keinginan, kalau kami menggunakan warna yang biru muda ke biru tua ya, di color ramp. Setelah itu atur di labelnya supaya 2 angka di belakang koma aja seperti ini, ditambahi dengan satuannya yaitu meter. Sudah, klik OK dan apply. Nah, itu sudah terubah di sini di table of content-nya, jadi tidak riuh lagi kan ya angka keterangannya, jadi mudah untuk dibaca, dipahami. Sudah, setelah itu kita buat layer untuk lembar kerja kita, page and print setup di file. Kita olah menjadi PDF ya, Microsoft Print to PDF. Bikin A3, ini kita tahapan untuk membuat COP kalau istilahnya di gambar kerja atau e-ticket ya, supaya lebih rapi hasil petanya saat menjadi output, saat jadi hard file gitu. Sudah, kita lihat layout view, kemudian seperti ini. Tampak dari sini lebar kertas A3 dengan data frame-nya yang belum diedit. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ihsan Halikinur, kepada Muhammad Ihsan Halikinur. Dipersilahkan. Ya, lanjut. Ada. Ya, kemudian saya
akan menjelaskan berikut tampilan lembar kerja yang sudah kita atur ya. Next. Kemudian klik Properties pada data frame. Lanjut pada menu data frame, pilih Size and Position, kemudian atur sesuai keinginan. Ya, berikut tampilan data frame setelah dilakukan pengeditan. Kemudian lakukan zoom. Ya, berikut hasilnya. Pada menu drawing, pilih rectangle. Setelah itu, kita buat rectangle-nya dan berikut hasil penginputan rectangle sesuai keinginan. Kemudian kita pilih menu insert, pilih dynamic text. Setelah itu, pilih coordinate system. Kemudian pilih pada menu insert, pilih not arrow. Setelah itu pilih sesuai keinginan. Kemudian pilih pada menu insert, pilih scale bar. Setelah itu pilih sesuai keinginan lagi. Kemudian pilih pada menu insert, pilih legend. Lalu pindah ke file pagatan tip ke map layer sehingga legend item tersisa topotor. Kemudian klik finish. Berikut hasilnya not arrow scale bar yang telah kita proses. Kemudian langkah selanjutnya pilih menu insert, yaitu insert data frame. Lanjut, berikut tampilan data frame-nya. Kemudian kita add data, pilih data sesuai kebutuhan. Ya, berikut hasil data frame setelah dilakukan penginputan data SHP. Kemudian klik kanan pada data frame, setelah itu pilih Properties. Pada kotak perintah data frame, pilih Extend Indicator. Kemudian pilih Extend Indicator pada order data frame, pilih layar, kemudian pindah ke Extend Indicator data frame, setelah itu klik OK. Kemudian zoom pada data frame sesuai titik lokasi peta yang diolah. Berikut tampilan peta yang sudah dirapikan. Setelah itu, klik Properties pada data frame peta utama, kemudian pilih menu Grids. Ya, pada menu Grids, kita pilih System Grid sesuai keinginan kita. Lanjut, pilih Properties untuk mengatur gridnya. Kemudian kita atur intervals grid sesuai keinginan. Lalu ditambahkan label pada grid. Kemudian setelah itu kita apply. Dan hasilnya dapat dilihat. Langkah terakhir, kita export map pada menu file. Setelah itu kita simpan peta sesuai dengan format yang diinginkan. Berikut hasil dari proyek ArcGIS kelompok kami. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Bagus, jadi memang yang saya berikan itu dasar ya, kalian bisa explore sendiri.
Saya sendiri dulu belajarnya ini ya pelan-pelan coba-coba. Waktu itu di Balai Rawa itu sampai bikin gambar-gambar di Google Map aja. Tapi kalau sampai ke SHP dan lain-lain, ya itu belajar sendiri ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk kelompok lain? Kalian bisa sharing ini ya, PPT-nya bisa sambil dibagi, jadi bisa sama-sama sambil belajar. Nah, bedanya ArcGIS sama QGIS itu adalah sebenarnya di layout view-nya itu. Jadi layout view-nya ArcGIS itu lebih eye-catching dia. Jadi untuk ekspor gambar kayak picture dari Google Map dan lain-lain itu lebih gampang kita menggunakan ArcGIS. Terus kalau mau kita ke web juga lebih gampang ArcGIS juga. Tapi QGIS lebih ringan untuk laptopnya. Dan dia kan open source ininya. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 dan 3? Kelompok 2? Oke, kalau nggak ada kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Selamat. Artinya tinggal kelompok 3 ya? Oke, lupa kelompok 3 ini Maulidia sama siapa? Maulidia, Rian, apa lagi? Ya, silakan siapa yang share screen. Iya, stop sharing lah. Lagi suara.